Kedengeran nggak suara saya? Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Ada kok. Ya udah, lokat link ke sini handphone. Ya udah. Recording in progress. Tiga. Udah, nggak apa-apa. Masuk aja, ntar gue edit. Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Sudah siap semua ya? Kelompok 3 audionya udah kedengeran belum? Kelompok 3 audionya belum dinyalain deh kayaknya. Kelompok 4 terdengar suara Ibu? Sudah siap semuanya ya? Kita mulai. Sudah terlihat layarnya ya? Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Masih semangat? Baik, semoga kalian sehat selalu ya. Semoga tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu ingatkan dalam Zoom meeting ini ada peraturannya ya. Yang pertama Ibu bacakan.
Perhatikan materi atau saat Ibu menjelaskan. Yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, dengarkan teman kalian yang sedang berbicara. Sudah jelas semua? Baik, sebelumnya mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa pertama ini, Ibu tunjuk Bilal, pimpin doa teman-teman kalian. Silakan Bilal. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Bilal. Nah, sebelum mulai pelajaran, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kalian hafal ya? Baik, kita mulai sama-sama ya. Ikuti lirik dan nadanya. Siap ya? Sudah selesai, semangat ya. Baik, sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran kalian. Sepertinya ada satu yang tidak masuk. Siapa ya? Vivi. Oh iya, Vivi. Vivi kemana ya? Sakit. Yang kemarin ya, yang kemarin nggak masuk juga ya? Iya. Ya, kita doakan Vivi semoga cepat sehat akan lekas masuk lagi ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian amati di nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah dengan membaca teks dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi teks formulir, baik itu ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Yang kedua, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, baik itu ekskul, lomba, atau yang lainnya secara cermat. Kalian sudah siap ya? Siap, Bu. Nah, aku mau tanya, kalian pernah tidak mengisi formulir atau biodata? Pernah, Bu. Ya, waktu kalian entah daftar ngaji atau daftar sekolah, kelas 1 pernah ya? Nah, kira-kira di biodata itu apa aja sih yang kalian isi? Alamat. Nah, ya benar, apalagi? Nama, Bu. Tinggal. Apalagi? Tanggal.
Alamat. Iya, alamat. Tanggal lahir, apalagi? Nomor telepon. Ya, yang paling penting tuh biasanya nomor telepon. Biasanya kalau terakhir setelah mengisi biodata tuh ada apa di bawahnya? Tanda tangan. Ya, tanda tangan. Itu kamu pernah ya waktu kelas 1 orang tua kalian, waktu kalian daftar kelas 1 pertama tuh orang tua kalian mengisi formulir pendaftaran untuk kalian masuk sekolah sini. Nah, kalian bisa lihat contoh lain yang ada di rapot kalian di bagian identitas. Nanti coba pulang sekolah, pulang dari rumah atau di rumahnya, kalian cek rapot kalian di identitasnya. Di situ ada isian apa saja. Coba ya. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang foto. Kalian perhatikan nih. Ibu ada contoh poster. Kira-kira poster apa? Lomba cerdas cermat. Nah, dalam poster itu isinya apa aja? Coba kamu perhatikan. Kelompok 1, apa aja dalam poster tersebut? Juara. Ya, di situ dicantumkan juara-juara apa aja sih? Kelompok 3. Itu yang paling bawah. Pendaftaran dan batas pengiriman. Lihat, pendaftaran nih. Nanti kita akan mengisi formulir pendaftarannya saat mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, berikutnya kalian perhatikan nih contoh formulir cerdas cermat yang biasanya dipertanyakan atau yang harus diisi. Ini contohnya seperti nama lengkap, umur, kelas, apalagi alamat, terus Kota. Kode pos, Nomor telepon rumah. telepon, Nama sekolah. ya nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Ini contoh dari formulir lomba cerdas cermat. Setiap formulir pasti beda-beda. Nah, ini contohnya yang untuk kalian perhatikan. Yang paling atas adalah nama lengkap, itu yang paling utama. Sudah jelas? Nah, lagi kalian perhatikan nih video formulir, fungsi formulir dan jenis-jenis formulir. Kalian perhatikan sudah siap ya? Ya, Ibu putar nih videonya. Kalian perhatikan dan kalian catat. Kalau ada yang penting kalian catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis-jenis formulir. Apa saja tujuan formulir dan apa saja bagian-bagian dari formulir? Yuk kita cari tahu ya. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis formulir dengan benar. Anak-anak ketika mendaftar sekolah atau mendaftar sebagai peserta lomba, pasti kalian pernah mengisi formulir. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian dari formulir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran.
Teks formulir juga dapat diartikan sebagai secari kertas atau media lain yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi sebagai dasar pencatatan transaksi baik dalam hal aktivitas ekonomi maupun suatu organisasi. Teks formulir biasanya berupa lembaran dari kertas atau media lain seperti digital. Isi dari teks formulir adalah informasi diri. Formulir berasal dari bahasa Belanda, formulier, yaitu sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Demikian pengertian dari formulir ya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa saja bagian-bagian dari formulir. Perhatikan contoh formulir berikut ini ya. Ini adalah contoh formulir pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagian yang pertama yaitu kepala atau heading. Bagian ini berisi tentang informasi dasar seperti nama, alamat, hingga nomor telepon. Nah, ini adalah contoh kepala formulir atau yang disebut heading. Perhatikan baik-baik ya. Heading ini berisi tentang identitas diri. Bagian yang kedua yaitu instruksi. Bagian ini berisi informasi tentang cara pengisian atau petunjuk formulir. Nah, ini merupakan contoh instruksi yang terdapat pada formulir ya. Berikutnya yang ketiga, badan. Bagian ini berisi data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Nah, berikut ini adalah contoh badan formulir. Kalian harus isi ini secara lengkap ya. Bagian selanjutnya yaitu penutup. Bagian ini berisi tentang informasi, tempat, dan tanggal pengisian formulir dengan nama lengkap dan tanda tangan. Nah, ini adalah contoh penutup pada sebuah formulir. Anak-anak, sebenarnya apa sih tujuan formulir? Tujuan formulir diantaranya yang pertama sebagai alat instruksi, yang kedua untuk mempermudah pemberkasan, yang ketiga sebagai alat evaluasi, dan yang keempat sebagai perencanaan. Itulah tujuan dari formulir ya anak-anak. Berikut ini jenis-jenis formulir yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Kemudian, jenis formulir yang kedua, wesel post. Berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Biasanya, wesel post ini dikirim melalui Pos Indonesia, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang, baik secara nasional maupun internasional. Biasanya, pada sebuah wesel dicantumkan jumlah uang yang dikirimkan, kemudian siapakah pengirimnya, tujuan pengiriman, serta berita atau informasi terkait pengiriman uang tersebut. Selanjutnya, kartu pos. Berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Seperti gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh kartu pos. Beritanya ditulis di atas permukaan kartu pos tersebut tanpa dimasukkan ke dalam amplop. Dalam kartu pos juga terdapat pengirim, tujuan, dan juga perangko. Jenis formulir berikutnya yaitu kartu anggota. Kartu anggota ini berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Formulir berikutnya yaitu daftar riwayat hidup. Berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Pada daftar riwayat hidup biasanya terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan informasi-informasi yang diperlukan lainnya, termasuk riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja. Daftar riwayat hidup ini merupakan identitas kita yang harus diisi dengan benar. Jadi, daftar riwayat hidup ini harus diisi dengan sejujurnya ya.
Berikutnya yaitu slip menabung. Berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Pada slip menabung ini terdapat nama, nomor rekening, alamat, dan jumlah uang. Itulah jenis-jenis formulir ya anak-anak. Berikut ini apa yang perbedaan wesel pos dan kartu pos. Nah, itu video mengenai formulir ya. Kalian sudah mengamatinya dengan baik? Sudah, Bu. Ya, harap kalian amati video tersebut dengan baik. Coba Ibu mau tanya untuk Ayah, mau bacakan tujuan formulir itu apa? Tujuan formulir 1 sebagai alat instruksi, 2 untuk mempermudah pemberkasan, 3 sebagai alat evaluasi, 4 sebagai perencanaan. Ya, tujuan formulir itu tadi ada 4. Yang pertama apa? Sebagai alat instruksi. Itu sebagai alat instruksi untuk mengisi atau mengikuti lomba yang tadi contohnya ya. Yang kedua untuk mempermudah pemberkasan supaya biodata kalian lebih mudah diketahui ya. Yang ketiga sebagai alat evaluasi dan keempat sebagai perencanaan. Nah, Ibu mau nanya lagi nih untuk Fadli. Kira-kira kamu tadi yang udah lihat di video, jenis-jenis formulir itu apa aja? Wesel pos, formulir anggota, slip menabung, dan data riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup. Nah, contoh-contoh formulir yang tadi disebutkan, Ibu mau kasih contohnya nih. Nih yang pertama, contoh formulir lomba cerdas cermat. Ini sudah jelas ya, ini formulir pendaftaran. Nah, kita lihat contoh formulir wesel pos itu kayak gimana sih, Bu? Nih, wesel pos. Wesel pos itu digunakan untuk mengirim uang lewat pos Indonesia. Kalau dahulu kita ngirim uang pakai wesel pos. Kalau sekarang kita ngirim uang bisa lewat bank dengan cepat. Ini contoh ya. Di sini ada pengisian uang. Di sini biodata, ada biodatanya dan ditujukan ke siapa. Kalian perhatikan nih bentuk seperti ini. Ada gambar burung terbangnya, tulisannya Pos Indonesia. Sudah bisa bedain ya? Nah, selanjutnya ada formulir daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini daftar riwayat hidup. Nah, nanti kalau kalian mau melamar kerja, daftar riwayat hidup kalian tulis seperti ini. Tuh, di sini ada nama kalian, biodatanya, yang terakhir adalah latar belakang pendidikannya. Nih, nanti kalau kalian kerja, kalian harus menggunakan atau mengisi daftar riwayat ini. Terus yang satu lagi, slip menabung. Udah pernah nyoba? Belum? Nah, ini bukti setoran atau contoh slip menabung. Ini contohnya yang CA ya. Nih, caranya ada yang rekening, nama pemilik rekening. Nah, ini disebutnya bukti setoran. Kalian harus belajar ya nanti cara menabung bank. Udah, selanjutnya kalian buka LKPD kelompok kalian masing-masing. Dibuka LKPD-nya ya. Sudah semua? Nah, di situ Ibu menugaskan kalian untuk bekerja berkelompok. Di situ ada sebuah formulir atau sebuah isian formulir, kalian diskusikan dengan
kelompok kalian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai formulirnya. Ya, silakan kalian diskusikan pertanyaan dan nanti ya diskusikan pertanyaan tersebut, dituliskan. Nanti setelah itu seperti biasa kita presentasi tiap kelompoknya. Sudah jelas ya? Ya, Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 berdiskusi sama-sama. Selesaikan dulu tugas kelompoknya. Sambil dibuka bahan ajarnya. Kelompok 2, ayo diskusi. Ya, benar. Kelompok 4, silakan diskusikan dengan baik. Jangan masing-masing kerjanya. Kelompok 3, diskusi sama-sama. Kalau ada yang tidak jelas, kalian boleh tanyakan ke Ibu. Kalau yang mau bertanya, angkat tangan ya. Ya, ayo silakan dikerjakan. Kelompok 1 ngerjain di meja di atas. Ini kelompok 3 diskusi, ya diskusi. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan nggak? Kelompok 3 sudah selesai. Ya, didiskusikan lagi di kelompok 3. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok mana tuh yang sudah? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Periksa lagi ya, pelan-pelan ya. Kelompok mana lagi yang udah selesai? Ya, kelompok 2. Dicek lagi ya.
sambil menunggu kelompok yang lain. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Kita tunggu satu lagi. Siapa tadi kelompok yang sudah? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Dicek satu persatu lagi ya. Pastikan kalian rapikan tulisannya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, untuk selanjutnya adalah presentasi kelompok. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi hasil diskusinya? Kelompok berapa? Boleh kelompok 1. Siapa yang mau bacakan hasilnya? Kelompok 1, mau Nabia atau Andini atau Fadli? Ya udah, Nabia. Nabia. Suaranya Nabia yang kencang biar teman-teman yang lain mendengar. Identitas diri dan jenis lomba yang diikuti. Nomor 1 dibaca dulu soalnya, baru jawaban kalian. Perhatikan formulir pendaftaran di atas. Apa saja bagian-bagian yang harus diisi pada formulir tersebut. Identitas diri dan jenis lomba yang diikuti. Dari nomor 1 sayang. Ya, ada. Ya, dibaca dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan formulir? Surat isian yang dapat diisi untuk mengikuti kegiatan. Ya, nomor 1. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis formulir. Poselpos, formulir anggota perpustakaan, slip menabung, daftar riwayat hidup. Perhatikan formulir pendaftaran di atas. Apa saja bagian-bagian yang harus diisi pada formulir tersebut. Identitas diri dan jenis lomba yang diikuti. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya mau kelompok mana nih? Kelompok 1 mau nunjuk kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan dibacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Dari ya, dari pertanyaan dibacakan. Ya, silakan kelompok 4. Bilal ya. Formulir adalah atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran menurut KBBI dan biasanya berupa undangan atau media lain seperti kita isi dari teks formulir biasanya berupa identitas diri. Bisa diulang kelompok 4?
Nomor satu, para pengertian formulir. Formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran menurut KBBI. Teks formulir biasanya berupa lembaran kertas atau media lain seperti digital. Isi dari teks formulir biasanya berupa identitas diri. Sudah. Sudah semua? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2. Ibu tunjuk untuk kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Teks formulir biasanya berupa lain seperti digital. Kelompok 2 LKPD-nya pengertian. LKPD-nya apa ini maksud dengan formulir? Dari halaman pertama. Tadi dikerjakan yang mana? Salah baca ya. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Alif atau Siva? Aja, Bu. Ya udah, silakan suaranya kencang ya. Formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan Suaranya. Maaf, suaranya. Formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran menurut KBBI. Teks formulir biasanya berupa lembar kertas atau media elektronik digital. Ya, di halaman selanjutnya. Sudah kelompok 2? Ya, Bu. Ya, teman untuk kelompok 2. Yang belum kelompok mana tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan dibacakan. Itu ada pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Siapa yang mau baca? Silakan Afgan. Apa dimaksud dengan formulir? Formulir adalah lembar isian untuk mendaftar kegiatan. Sebutkan jenis-jenis formulir. Formulir pendaftaran, pos, penabung, berpeserta. Perhatikan formulir pendaftaran atas. Apa saja bagian-bagian yang harus diisi pada formulir. Identitas diri, jenis lomba yang akan diikuti. Sudah, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah semuanya ya? Sudah, kalian sudah jelas mengenai formulir. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali lebih dalam mengenai formulir. Cuma kalian tetap baca-baca ya mengenai formulir tersebut. Ya, selanjutnya setelah itu Ibu sudah membagikan evaluasi dirinya. Silakan kalian lakukan evaluasi mandirinya. Ibu beri waktu 5 menit. Dibaca pelan-pelan ya. Kalau sekarang bukan kelompok, dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing. Sekarang bukan kelompok ya.
Sudah kebaca semua kertasnya? Sudah, Bu. Ya. Ayo kelompok 2 kerjakan materi. Tony, silakan dikerjakan, Tony. Dibaca perlahan, jangan buru-buru ngerjainnya. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah semua. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Nah, untuk hasil evaluasi mandirinya nanti dikumpulkan per kelompok ya. Ya, baik. Sudah semua? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk menyemangati diri kita sendiri, kita akan menyanyikan lagu wajib lagi nasionalnya ya. Lagu wajib nasional, judulnya dari Sabang sampai Merauke. Kalian sudah latihan ya lagunya? Sudah. Ya, sekarang kita nyanyi sama-sama. Semuanya Ibu harap hafal. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, semangat semua. Semangat. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya.
Dan sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mengucapkan hamdalah. Ya, untuk menutup doa, silakan Labib. Nah, kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih Labi. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.